dalam keadaan sehat sehingga di pagi hari ini kamu lebih bersemangat lagi untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita belajar di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Sebagai topik daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah transformasi Lorentz dan penjumlahan kecepatan berdasarkan Einstein. Sebagai tujuan pembelajaran, menjelaskan transformasi Lorentz dan penjumlahan kecepatan relativistik. Yang kedua, menganalisis kontraksi panjang pada benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik. Ketiga, menganalisis pemunduran waktu akibat gerakan relatif dan memahami paradoks kembar. Keempat, menghitung kecepatan relativitas dan pemunduran waktu akibat gerakan relatif. Transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz sebenarnya sejenis dengan transformasi Galileo. Kekeliruan transformasi Galileo untuk kecepatan-kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, bahwa selang waktu pada kerangka acuan S sama dengan selang waktu pada kerangka acuan S aksen. Berdasarkan konsep relativitas Einstein, selang waktu T menurut kerangka acuan diam atau S tidak sama dengan selang waktu T aksen menurut kerangka acuan bergerak atau S aksen. Oleh karena itu, untuk kecepatan benda hampir sama dengan kecepatan cahaya, diperlukan transformasi baru, yaitu transformasi Lorentz. Dengan menganggap transformasi ini linear, maka diperlukan suatu faktor pengalih gamma yang disebut konstanta transformasi. Dengan demikian, transformasi Lorentz merupakan koreksi terhadap transformasi Galileo. Persamaan transformasi Lorentz adalah sebagai berikut. X sama dengan gamma dikali dengan X aksen kurang P kali T, Y sama dengan E aksen, Z sama dengan Z aksen, di mana gamma sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurangi P pangkat 2 per C pangkat 2, dan gamma harus lebih besar 1. T sama dengan gamma dikali T aksen tambah P X aksen dibagi dengan C pangkat 2. Transformasi kebalikannya dan transformasi Lorentz untuk kecepatan dapat dibaca pada halaman 171. Penjumlahan kecepatan berdasarkan relativitas Einstein. Kita hanya akan meninjau penjumlahan kecepatan dalam satu arah koordinat, yaitu arah horizontal sepanjang sumbu X. Apabila suatu kerangka acuan S aksen bergerak dengan kecepatan V dalam arah sumbu X terhadap kerangka acuan S yang diam, dan ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan UX aksen searah sumbu X terhadap S aksen, maka kecepatan benda tersebut terhadap S memenuhi hubungan UX sama dengan UX aksen tambah P dibagi 1 ditambah UX aksen kali P dibagi dengan C pangkat 2, dan UX aksen sama dengan UX kurang P dibagi 1 tambah UX dikali P dibagi C pangkat 2. Atau biasanya kita diminta menentukan kecepatan relativitas suatu benda terhadap benda lainnya. Misalnya kecepatan relatif benda A terhadap benda B, ditulis PAB. Dengan klasik atau Newton, PAB dapat dicari dengan PA kurang PB sama dengan PA ditambah negatif PB. Untuk relativitas Einstein, PAB sama dengan PA ditambah kali dengan atau PAB sama dengan PA ditambah kurang PAB dibagi dengan 1 ditambah PA tambah negatif PB dibagi C kuadrat. Contoh soal, dua pesawat antariksa A dan B bergerak dalam arah berlawanan. Seorang pengamat di bumi mengukur kecepatan A 0,75 C dan kecepatan B adalah 0,85 C. Tentukan kecepatan B relatif terhadap A berdasarkan A. Relativitas Newton
B. Relativitas Einstein. Penyelesaian PA sama dengan 0,75 C ke kiri, PB sama dengan 0,85 C ke kanan. Maka kecepatan relatif B terhadap A diberi simbol PBA, yang dapat dicari PBA sama dengan PB kurang PA, sama dengan 0,85 C kurang 0,75 C sama dengan 1,6 C. Kemudian yang B, kecepatan relatif B terhadap A menurut relativitas Einstein, tetap lambangnya PBA. Rumusnya PBA sama dengan PB kurang PA dibagi PB kurang PA. PBA sama dengan PB kurang PA dibagi 1 kurang PB kurang PA C dibagi C kuadrat, sama dengan 0,85 C kurang 0,75 C dibagi 10,85 C kurang 0,75 C dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8 maka 2, hasilnya 1,6 dibagi 1,6375, hasil terakhir 0,98 C. Konstruksi panjang. Benda yang mengalami penyusutan akibat bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya disebut dengan konstruksi panjang. Persamaannya memenuhi L sama dengan LO dibagi gamma sama dengan LO dikali 1 kurang P kuadrat per C pangkat 2. Keterangannya LO panjang sebenarnya, L panjang relativitas menyusut, P kecepatan relativistik, C kecepatan cahaya. Waktu relativitas dan paradoks kembar. Albert Einstein telah membuktikan bahwa waktu merupakan besaran relatif untuk sistem benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Persamaannya adalah sebagai berikut. Delta T sama dengan gamma dikali dengan delta T0 sama dengan delta T0 dibagi 1 kurang P kuadrat per C kuadrat, di mana delta T adalah waktu relativistik, delta T0 sama dengan selang waktu sebenarnya. Paradoks kembar dapat dibaca pada halaman 175 buku fisika paket. Kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah transformasi Lorentz berlaku untuk kecepatan benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Yang kedua, penjumlahan kecepatan berdasarkan Einstein mendekati kecepatan cahaya. 3. Untuk konstruksi panjang benda yang bergerak lebih pendek daripada panjang benda ketika diam. Yang keempat, berdasarkan teori paradoks Einstein bahwa selang waktu yang diukur oleh pengamat diam tidak sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap suatu kejadian. Sampai di sini dulu pembelajaran kita anak-anak. Minggu depan kita lanjutkan, dan ibu ingatkan tetap jaga kesehatan dan kemanapun kamu pergi tetap pakai masker. Terima kasih.